Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Melanie Puspita Anggraini dari kelas 11 Elin 2 atau peminatan kerja 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang microcontroller. Kalian tahu nggak apa itu microcontroller? Nah, berikut ini videonya. Mari kita lihat. Nah guys, mari kita masuk ke materinya. Kita akan mempelajari tentang microcontroller. Ada yang tahu nggak apa itu microcontroller? Nah, microcontroller adalah sistem komputer yang dikemas dalam sebuah integrated circuit atau IC, di mana di dalam IC terdapat komponen-komponen penting yang ada pada komputer pada umumnya, seperti komputer central processing unit atau CPU, ROM, RAM, port I/O. Berbeda dengan PC yang umumnya dirancang untuk digunakan secara umum. Microcontroller sendiri bisa dirancang hanya untuk mengerjakan tugas atau fungsi khusus saja, yaitu mengontrol sistem tertentu. Nah, kurang lebih seperti ini gambar microcontroller. Hal ini tidak terlepas dari posisi microcontroller yang embedded sistem atau menjadi satu bagian dengan perangkat sistem atau suatu sistem yang lebih besar. Secara sederhana, microcontroller dapat diartikan sebagai suatu sistem komputer yang dikemas dalam IC, di mana sebelum digunakan harus diisi suatu program atau perintah terlebih dahulu, sehingga microcontroller hanya dapat berjalan bila telah diisi suatu perintah atau program terlebih dahulu. Nah, berikut beberapa ciri microcontroller yang dapat kami rangkum. 1. Kemampuan CPU yang tidak terlalu tinggi. Microcontroller memiliki memori internal yang kecil. Microcontroller dibekali memori non-volatil. Perintah relatif sederhana. Program atau perintah berhubungan langsung dengan port I atau O. Nah, selanjutnya cara kerja microcontroller. Prinsip kerja microcontroller adalah sebagai berikut. Berdasarkan nilai yang berada pada register program counter, microcontroller mengambil data pada ROM dengan alamat sebagai yang ditera pada register pemrograman set counter. Selanjutnya, isi dari register program center ditambah dengan satu increment secara otomatis. Data yang diambil pada ROM merupakan urutan instruksi program yang telah dibuat atau diisikan sebelumnya oleh pengguna. Instruksi yang diambil tersebut diolah dan dijalankan oleh microcontroller. Proses pengerjaan bergantung pada jenis instruksi. Bisa membaca, mengulang nilai-nilai pada register, RAM, isi port, atau melakukan pembacaan dan dilanjutkan dengan mengubah data. Program counter telah berubah nilainya, baik karena menambahkan otomatis pada langkah 1 atau karena pengubahan pada langkah 2. Selanjutnya yang dilakukan oleh microcontroller adalah mengulang kembali siklus ini pada langkah 1. Demikian seterusnya hingga power dimatikan. Nah, berikut ini adalah fungsi microcontroller. Microcontroller sebagai timer atau waktu, microcontroller sebagai pembangkit osilasi, microcontroller sebagai flip-flop, microcontroller sebagai ADC atau analog digital converter, microcontroller sebagai counter, microcontroller sebagai decoder atau encoder. Nah, kurang lebihnya seperti itu penjabaran tentang microcontroller. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Oke, terima kasih. See you.